Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu khairul umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal ulumi wa khalaqahul Qur'an. Yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Bahrul Ulum, yang kami hormati Bapak Bupati Lamongan beserta Bapak Wakil Bupati dan jajaran, yang kami hormati Ketua IKABU Lamongan beserta jajaran, Bapak Ibu Saudara anggota IKABU serta hadirin para undangan sekalian yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus IKABU Kabupaten Lamongan masa bakti 2021-2026 sekaligus pengarahan oleh Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, karena beliaulah suri tauladan yang baik dalam berakhlakul karimah, pemimpin umat yang menyelamatkan manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton dan Mars Bahrul Ulum sebagai acara berikutnya. Acara selanjutnya yakni pembacaan SK yang nanti sekaligus pelantikan. Acara yang selanjutnya disusul dengan sambutan-sambutan yang nanti akan ditutup dengan doa. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai dan semoga acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Biridallahi ta'ala wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus Mahalul Qiyam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Wahid Basori. Kepada beliau disilahkan. Mohon maaf ada ralat. Kami persilakan kepada Ustadz Miftahul Khair. Kepadanya diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بينكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Miftahul Khair, Magister Pendidikan Islam. Beliau ini adalah alumni MAN Tambak Beras Jombang tahun 92. Ya. Dan saat ini beliau adalah Imam Masjid Agung Lamongan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton, dan dilanjutkan dengan Mars Bahrul Ulum. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Prosesi pelantikan pengurus IKABU Cabang Lamongan. Prosesi pelantikan pengurus Cabang Lamongan, Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum, Masa Bakti 2001-2026. Pembacaan surat keputusan pengurus IKABU Pusat tentang pengesahan pengurus cabang IKABU Lamongan Masa Bakti 2021-2026. Pembacaan surat keputusan pengurus IKABU Pusat tentang pengesahan pengurus cabang IKABU Lamongan Masa Bakti 2021-2026 oleh Sekretaris Umum IKABU Pusat, Bapak Dr. Haji Ali Mutakin, Magister Pendidikan Islam. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Bahab, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, insyaallah sebentar lagi akan hadir di ruangan ini. Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Wabiul Ahdi MPDI, Ketua Umum Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Salim Ashar, alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang juga salah satu masyayikh di Kabupaten Lamongan yang kami hormati. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum, Bapak DRS Kiai Haji Taufik Abdul Jalil MM, kepada pengurus cabang Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum Kabupaten Lamongan, baik Bapak Ketua, Sekretaris Bendara, dan seluruh pengurus divisi-divisi, juga para ketua komisariat di seluruh Kabupaten Lamongan yang kami hormati, para bapak, para ibu, teman-teman semua, senasib, seperjuangan waktu itu ketika di pesantren, yang pada siang ini bisa bertemu kembali. Kami ucapkan selamat bersilaturahim dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Izinkan pada kesempatan ini kami dari pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang akan membacakan surat keputusan pengurus pusat. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat keputusan pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum nomor 37 garis miring A.1 garis miring PP IKBU garis miring SK garis miring 5 Romawi garis miring 2021 tentang pengesahan pengurus cabang Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum Kabupaten Lamongan masa bakti 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus cabang Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum Kabupaten Lamongan masa bakti 2021-2026. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus untuk melaksanakan tugas organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKABU. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 8 Mei 2021. Pengurus pusat IKBU Ketua Umum DRS Haji Taufik Abdul Jalil MM ditandatangani, Sekretaris Umum Dr. Haji Alimutakin MPDI ditandatangani. Selanjutnya lampiran SK sebagaimana pada nomor SK dan tanggal pada SK. Susunan pengurus cabang Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum Kabupaten Lamongan masa bakti 2021-2026. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Alhamdulillah bisa rawuh, bisa hadir di acara IKABU Lamongan ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat lahir batin dan diberikan panjang umur. Amin Allahumma amin. Baik, kami lanjutkan. Penasihat yang dilantik pada acara ini adalah mulai dari pengurus harian. Jadi saya bacakan mulai dari penasihat, tapi nanti yang dilantik dan mohon untuk mengambil tempat di panggung mulai dari ketua dan selanjutnya. Penasihat 1, Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab, Pengasuh Ketua Majelis Pengasuh PB Bahrul Ulum. 2, Kiai Haji Muhammad Wahyul Ahdi MPDI, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. 3, DRS Kiai Haji Taufik Abdul Jalil MM, Ketua Umum Pengurus Pusat IKBU. Dewan Pembina 1, Kiai Haji M. Zubair Umar. 2, Kiai Haji Salim Asyar. 3, Kiai Haji Samsuri. 4, Kiai Haji Lahis Nawawi. 5, Kiai Haji Nawawi Usman. 6, Kiai Haji Marsyakon Mansur SH. 7, DRS Kiai Haji Abdul Wahid Basori. 8, DRA Nyai Hajah Mahzuma. 9, Dr. Nyai Hajah Lujeng Lutfia. Dewan Pakar 1, Dr. Haji Alimutakin MPDI. 2, Dr. Kiai Haji Abdullah Zawawi MM. 3, Dr. Haji Zulfikar Rodafi. 4, Dr. HM Mufid. 5, Dr. Sutomo MPDI. 6, Dr. Haji Ahmad Taufik MSI. 7, DRS Kiai Haji Abdurrahim Ma'ruf SH MSI. Pengurus harian Ketua DRS Kiai Haji Muhammad Ansori.
Wakil Ketua Dr. Nyai Haja Nuratun Mumtahanah MPDI, mohon berkenan mengambil tempat. Wakil Ketua Haji Ali Abdul Ghafur, Wakil Ketua HM Khairul Anam MAG, Wakil Ketua DRS Saifuddin MM, Sekretaris DRS Kyai Haji Khairul Anwar MM, Wakil Sekretaris Gus Haji Saifullah Abid MPD, Wakil Sekretaris Nyai Haja Masiro Ilyas MA, Wakil Sekretaris Anis Qiyatul Qani'ah SPDI, Wakil Sekretaris Haji Nur Asadi MPDI, Bendahara Haji Ahmad Ghazi Malik, Wakil Bendahara Nyai Haja Zainab Maksum SH, Wakil Bendahara Nyai Haja Narti Saadah MPD, Wakil Bendahara Haji Zainuri SPD, Wakil Bendahara Haji M. Saifuddin Zuhri SPDI. Divisi Pendidikan, Koordinator Kyai Haji Abdullah Faqih MPD, Anggota Dr. Hajah Ainul Masrurah SHI MH, Anggota Muhammad Badrul Fahmi Faisal SPDI. Divisi Organisasi, Koordinator Muhammad Masyhur MPDI, Anggota Ulul Azmi MPD, Anggota Afifah Zubairi SPD. Divisi Komunikasi dan Informasi, Koordinator Azmil Futihatur Rizkiyah MPD, Anggota Hajah Heni Hani'ah MAG, Anggota Lailatul Istiqlaliyah, Anggota Hajah Mufidatul Munawwarah MPD. Divisi Pengembangan Ekonomi, Koordinator Haji Imam Muhadi, Anggota Kyai Haji Muzaini, Anggota Hajah Nur Imamah SPC. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Koordinator Kyai Haji Saiful Hadi MAG, Anggota Imam Maksum SAG, Anggota Umi Khairiyah SS. Divisi Advokasi, Koordinator Fatihatul Ihsan SH, Anggota Haji Lokman Hakim SH, Anggota Anis Suadah SAG, Anggota Sodiqin MPD. Divisi Pemberdayaan Perempuan, Koordinator Hajati Ulin Nikmah SAG, Anggota Uni Asadah SPDI, Anggota Hajah Suharti, Anggota Nur Hamidah SAG MPD. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 8 Mei 2021, pengurus pusat IKBU sebagaimana pada pokok SK. Sedangkan untuk ketua-ketua pengurus komisariat nanti akan dilanjutkan oleh pengurus cabang, karena SK pengurus komisariat itu yang mengeluarkan adalah pengurus cabang. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IKBU untuk memandu ikrar. Iya. Selanjutnya pengambilan sumpah dan janji dipimpin oleh Ketua Umum IKBU Pusat kepada Bapak Dr. Andes Kyai Haji Taufik Jalil MM berkenan untuk memimpin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan Bapak Ibu hadirin semua yang berada di atas panggung ini adalah pengurus cabang Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum Tempat Beras Jombang cabang Kabupaten Lamongan masa bakti 2021-2026 yang akan kami lantik. Semoga pengurus yang baru ini mampu mengemban amanat sebagai pengurus dengan baik, selalu mendapatkan bimbingan, ridho, maunah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan barokah dari muassis dan masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum kami lantik, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu pengurus cabang IKAPU Lamongan, pada agenda pelantikan ini harap mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pengurus cabang Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum Kabupaten Lamongan masa bakti 2021-2026 berjanji: 1. Berusaha melaksanakan amanat kepengurusan IKAPU dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan bertanggung jawab. 2. Berusaha menjaga nama baik alma mater Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, membantu pelestarian dan pengembangannya. 3. Berusaha membina silaturahim dan ukhuwah di antara alumni beserta keluarga Pondok Pesantren Bahrul Ulum. 4. Berusaha mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 5. Berusaha melestarikan dan menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ikrar ini kami ucapkan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta atas kemauan sendiri. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian acara pelantikan pengurus cabang IKAPU Lamongan masa bakti 2021-2026. Semoga
kita dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, khususnya dalam mengemban amanat sebagai pengurus. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya kita dapat barokah dari para muassis dan masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Al-Mukarram Kiai Hasib Wahab, Al-Mukarram Kiai Wafil Ahdi, dan pembina IKABU Pusat Kiai Salim Azhar untuk memberikan ucapan selamat kepada para pengurus cabang yang baru saja dilantik. Penyampaian ucapan selamat oleh Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum kepada pengurus IKABU Lamongan masa bakti 2001-2026. Foto Mbak Yai Wahab Hasbullah. Untuk potongan yang pertama disampaikan kepada Ketua IKABU Lamongan, kepada Bapak Kiai Haji Ansori. Selanjutnya untuk pemotongan tumpeng yang kedua dimohon kepada Kiai Haji Wafiul Ahdi, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, berkenan untuk memotong tumpeng yang kedua. Dan akan disampaikan kepada Sekretaris IKABU Lamongan. Selanjutnya yang ketiga, Ketua Umum IKABU Pusat akan memotong tumpeng yang akan diberikan kepada Bendahara IKABU Lamongan. Spesial pakai tomat nih ya. Iya. Matur nuwun, berkenan kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kredo perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Banyak pemimpin NU di daerah-daerah dan juga di pusat yang tidak yakin akan kekuatan NU. Mereka lebih meyakini kekuatan golongan lain. Orang-orang ini terpengaruh oleh bisikan orang yang menghembuskan propaganda agar tidak yakin akan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam. Betul-betul meriam, tetapi diguncangkan hati mereka oleh propaganda luar yang menghasut
seolah-olah senjata itu bukan meriam, tetapi hanya gelugu alias batang kelapa sebagai meriam tiruan. Pemimpin NU yang seperti itu tidak sadar akan siasat lawan yang menjatuhkan NU melalui cara membuat pemimpin NU ragu-ragu akan kekuatannya sendiri. Jakarta 1950, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Hasib Abdul Wahab Hasbullah, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Wafiul Ahdi, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Salim Azhar, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Taufik Jalil, panjenenganipun Ibu Nyai Mahzumah, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Fahimah, seluruh yang hadir, mustami'in, mustami'at, anggota IKABU yang sangat kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan kali ini kita bersama-sama berjumpa dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita untuk sambung sanad keilmuan. Ilmu itu ketika terus disambung sanadnya, maka manfaatnya akan lebih besar. Ilmu itu kalau terus disambung sanadnya, entah ketemu dengan para ustadz dan masyayikh atau dengan cara berdoa untuk beliau-beliau, maka manfaatnya akan lebih besar daripada sama sekali tanpa ada hal yang menghubungkan antar kedua belah pihak. Maka IKABU Lamongan untuk kali ini ke depan kita sangat berharap sambung sanad itu yang akan kami laksanakan secara rutin. Apa itu? Kalau kita kemarin periode 1 saya selama 5 tahun yang kemarin, ini dalam rangka penjajakan karena masih tercecer di sana sini. Anggota IKABU Lamongan tercecer sekabupaten Lamongan itu sangat banyak sekali. Akan tetapi untuk periode kedua ini mulai penataan. Dan periode kedua ini yang paling penting kita canangkan adalah menginginkan bahwasanya kita semua ada pada satu bingkai yang tidak bisa lepas dari Nahdlatul Ulama. Kenapa tadi saya bacakan kredonya Mbah Wahab? Karena kita di Lamongan ini merupakan basis Nahdlatul Ulama yang kadang-kadang kita sendiri, kadang-kadang kalah karena kekuatan orang lain. Mestinya kita ini menang. Mestinya kita ini menang. Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di kandangnya NU. Ditambak beras ini merupakan satu cerminan yang sangat unggul dibanding yang lain. Kalau kita lihat sejarah, kenapa yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama itu Mbah Hasyim Asy'ari? Kok tidak Mbah Wahab Hasbullah? Padahal yang namanya gagasan itu datang dari
Mbah Wahab. Karena beliau tawaduk dengan gurunya, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karena kita ini berada di naungan beliau, maka kemudian saya dan kawan-kawan sangat senang apabila bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di Kabupaten Lamongan ini mempunyai lapangan perjuangan yang sangat luas. Maaf, saya bilang lapangan perjuangan yang sangat luas, mulai dari IPNU sampai dengan NU-nya, mulai dari tingkat ranting sampai dengan tingkat cabangnya. Ini milik kita. Sekali lagi milik kita. Kita yang berada di macannya NU Tambak Beras, kita yang ada di lingkungannya NU Tambak Beras. Maka saya berharap selaku Ketua IKABU Lamongan, ketika ada pemilihan fatayat di cabang, ayo IKABU berangkat mencalonkan diri. Ketika ada pemilihan muslimat, IKABU harus tampil mencalonkan diri. Mulai dari IPNU, IPP, NU-nya sampai pada NU-nya. Karena sekarang sudah banyak yang kena NU, kena IKABU. Rois Suriahnya, Rois Suriahnya Yai Salim Azhar. Ini juga IKABU. Sekarang Rois Suriah cabang Lamongan. Kemudian ketua GP Ansornya juga IKABU. Kemudian kebetulan ketua jadmannya ya saya sendiri juga IKABU. Maka ketika nanti ada pemilihan mulai dari tingkat ranting sampai tingkat cabang, kami sangat berharap jangan, istilahnya Yai Salim, jangan mengkak-mengkok. Nek wis lenceng untuk memperjuangkan dan mengikuti Mbah Wahab, ojo mengkak-mengkok nek dicalonno dadi pimpinan NU sampai bawahnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pidato pertama. Yang paling penting bagi kita adalah kami selaku ketua dan seluruh jajaran kami mohon dengan hormat panjenenganipun Romo Yai Hasib, Romo Yai Wafiul Ahdi, Romo Yai Salim, Romo Gus Yai Taufik memberikan nasihat kepada kami seluruhnya. Setiap ada hal yang kira-kira melenceng dari realnya Mbah Wahab, mohon diberi nasihat agar kita tidak kecewa dan tidak kualat di kemudian hari. Sudah kami cukupkan sekian saja. Semoga seluruh anak turun kita semua ahli Nahdlatul Ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya oleh Ketua IKABU Pusat kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Taufik Jalil MM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2026. Semoga acara ini benar-benar mendapatkan ridho, ma'unah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat masalam semoga tak tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama pengurus IKABU Pusat, yang pertama mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus IKABU Lamongan masa bakti 2021-2026 yang baru saja dilantik. Selamat berkhidmat, selamat mengabdi, selamat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus IKABU sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk berkhidmat kepada Ma'haduna Ma'had Bahrul Ulum Tawak Beras Jombang. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan bimbingan, ridho, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus menyampaikan terima kasih kepada pengurus IKABU periode sebelumnya yang telah mendarma baktikan waktu dan kesempatan yang dimilikinya untuk kepengurusan IKABU sebelumnya. Mudah-mudahan amal bakti panjenengan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah sekarang ini IKABU sudah mulai banyak berdiri, berkibar di mana-mana. Mungkin sekedar informasi saja, dalam 1 bulan terakhir ini, mulai tanggal 20 Mei sampai tanggal 20 Juni, agenda IKABU itu sebagai berikut. Tanggal 20 Mei itu ada kegiatan di IKABU Bojonegoro. 24 Mei itu IKABU Blitar. Blitar ini agak beda karena rutinannya itu adalah dengan mengadakan pembacaan tafsir Jalalain yang dulu dibuka pada bulan Ramadan oleh Ketua Umum Yayasan, ya, kemarin Syawal dilanjutkan oleh Gus Rozak, ya. Jadi setiap bulan ada pertemuan pengajian tafsir Jalalain. Kemudian tanggal 30 Mei kemarin ada 3, 1 IKABU Jakarta. IKABU Jakarta ini juga bulanan, membacakan auratnya Mbah Wahab yang dulu diijazahkan oleh Ibu Nyai Mahfudzoh Al-Ubaid. Kalau dulu sebelum corona yang hadir itu bisa 200 lebih, tapi setelah corona ini saya lihat di jadwal itu yang hadir sekitar 50 sampai 60. Itu setiap bulan. Padahal IKABU-nya itu ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya. Jabodetabek, ya. Jaraknya cukup jauh. Saya pernah ketika diundang, saya bermalam di Bogor, di Parung, acara di Bekasi. Itu waktu perjalanan normal itu 2,5 jam. Lebih lama dibanding perjalanan saya tadi dari rumah menuju ke sini 2 jam. Yang datang itu lebih dari 200. Kok iso ngono? Mergo atine wis pas. Aku gak ngelokno sing atine kurang pas. Sporane. Ya. Mohon maaf kejujuran saya. Kemudian tanggal 30 Mei kemarin juga ada agenda pertemuan rutin IKABU Surabaya. Kebetulan Ki Hasib juga rawuh pagi itu di IKABU Surabaya, dan alhamdulillah acaranya menyenangkan saya karena di sana ada acara Mahalul Qiyam. Makanya kemudian di IKABU Surabaya kemarin saya ngomongnya hanya ngomong tentang sholawat. Pidato saya hanya tentang sholawat sebagai penghargaan kepada IKABU Surabaya yang acaranya itu sholawatan. Kemudian siangnya saya ke Madura, pelantikan IKABU Madura tanggal 30 Mei. Kemudian tanggal 5 Juni kemarin, tanggal 5 Juni hari ini pelantikan IKABU Lamongan. Besok pagi pelantikan IKABU Jombang di Pendopo. Besok siang saya juga ke Tuban, ada raker. Jadi pelantikan IKABU Tuban itu menjelang Ramadan, besok siang itu raker. Rakernya mulai pagi. Saya berharap IKABU Lamongan mari ini ya raker. Ya. Karek sekretaris pinter apa enggak itu tergantung kok. Nek gane raker berarti sekretarisnya gak patek pinter ngono ae bapak wis. Pumpung koncoku sak kamar nek dikoyah gak mungkin mangkel. Ya. Karek ini teni ae.
Kemudian besok tanggal 8 Juni hari Selasa ada pelantikan Ikabu Tulungagung. Kemudian tanggal 12 Juni ada kegiatan Ikabu Malang. Tanggal 13 Juni pelantikan Ikabu Sidoarjo. Tanggal 19 Juni ada kegiatan Ikabu Nganjuk rutinan. Tanggal 20 Juni itu ada Ikabu Madiun di Ngawi dan juga ada Ikabu Jepara. Dulu pelantikannya Ikabu Jepara kebetulan sama Ketua Umum Yayasan. Tanggal 26 Juni mestinya ada pelantikan Ikabu Jawa Barat dan Banten, tapi saya kemarin sudah kontak kepada pengurusnya, jangan tanggal 26 Juni itu liburan. Kalau liburan nanti ada aturan ASN tidak boleh keluar daerah. Nanti saya nggak bisa ke sana. Saya minta ditunda bulan Juli pertengahan. Insya Allah tanggal 17 Juli. Insya Allah Gus Wafi juga akan hadir. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini informasi yang belum saya terima dari Ikabu Mojokerto, Ikabu Gresik, sama Ikabu Tapal Kuda, Ikabu Jember. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini artinya apa? Sekarang kita harus berfastabiqul khairat dengan Ikabu-Ikabu yang lain. Makanya kemarin tak poyoi, kalau Ikabu Jakarta, Ikabu Surabaya, yang notabene daerah metropolitan, yang anggotanya nyuwun sewu, insya Allah lebih sibuk daripada Ikabu Lamongan. Ikabu Lamongan itu luweh kota ta luweh desa sih. Ikabu Jakarta itu 6 kabupaten kota. Jaraknya cukup jauh, dengan kesibukan yang kayak begitu masih bisa setiap bulan ketemu untuk pertemuan. Ya, mergo nggone pertemuan itu ono ikatannya itu apa? Baca wiritannya Mbah Wahab. Kalau Ikabu Surabaya itu khatmul Quran sebulan sekali. Ya. Makanya mestinya Ikabu Lamongan dengan jumlah kiai yang sangat banyak di sini, tokoh-tokohnya sangat banyak, mestinya lebih bisa. Makanya saya harapkan setelah ini, setelah pelantikan ini segera untuk membuat rapat kerja, ya, seperti yang dilakukan oleh Ikabu Tuban besok. Dan setelah itu kemudian biar pengurus yang banyak itu ono gunane pengurus akeh, tidak sekedar ditampakkan, tidak hanya sekedar menjadi pengurus, tapi benar-benar ngurusi, bukan malah menjadi urusannya pengurus. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kenapa ini kita sampaikan? Karena kita ini alumni Bahrul Ulum yang mestinya harus bangga dengan Bahrul Ulum. Harus bersyukur sebagai alumni Bahrul Ulum. Bentuk kebanggaan kita, bentuk rasa syukur kita sebagai alumni Bahrul Ulum adalah kita mengibarkan panji bendera Bahrul Ulum dimanapun dan kapanpun. Salah satunya adalah dengan Ikabu ini. Karena itu sesungguhnya kitalah yang butuh Ikabu. Bukan Ikabu yang butuh kita. Kenapa kita butuh Ikabu? Sebagai wahana, sebagai sarana kita untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kenapa begitu? Karena jasa Bahrul Ulum itu begitu besar kepada kita, yang tidak mungkin sepanjang hidup kita bisa membalas jasa baik Bahrul Ulum kepada kita. Nyuwun sewu, panjenengan yang sekarang jadi kiai, yang jadi pejabat, yang jadi ustadz, yang jadi apapun, jangan lupa itu karena Bahrul Ulum juga. Maka kapan kita bisa membalas Bahrul Ulum? Kalau panjenengan hidupnya ditambah beras mungkin gampang cara berkhidmat. Menjadi ustadz ustadzah di madrasah atau sekolah di lingkungan Bahrul Ulum kayak Pak Ali Mutakin, penak berkhidmatnya. Lanjine omahe itu tambah beras ya. Berkhidmatnya itu gampang. Lan sing omahe paciran misalnya kayak ketua, piye bendino nanti mulang tambah beras ta? Ora percaya aku nek iso nglakoni. Pol gak percaya nih. Ya kita berkhidmat dengan cara seperti ini. Jadi kita aktif di Bahrul di Ikabu itu sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk membalas jasa Bahrul Ulum kepada kita. Tapi ingat, tolong diingat, sebesar apapun khidmat kita lewat Ikabu,
sesungguhnya masih sangat kecil dibanding dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Bahrul Ulum. Makanya ojo merasa sombong mergo wis aktif di IKABU merasa sudah membalas jasa Bahrul Ulum. Belum. Sama sekali belum. Kan itu banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satu sekarang yang menjadi keprihatinan, ini saya nyuwun sewu ngapunten Gus Wafi. Saya juga dengar-dengar dari bisik-bisik para gawasgis dan para nawaning di Bahrul Ulum itu. Apa bisik-bisiknya? Sekarang ini rungokno. Sekarang ini sudah jarang alumni Bahrul Ulum itu yang putra-putrinya dipondokkan, disekolahkan di Ma'had Bahrul Ulum. Menurut survei yang saya dengar, karena saya tidak ikut survei, santri Bahrul Ulum sekarang itu hanya 30% yang orang tuanya itu alumni Bahrul Ulum. Nggih Gus nggih. Nyuwun sewu. Wes monggo digerayai jitoke dhewe-dhewe. Nggih, monggo digerayai jitoke. Ya apa? Bener ta? Ya iya. Menurut survei itu. Kalau saya alhamdulillah, nyuwun sewu Pak Yai, alhamdulillah. Anak saya 5 yang 3 sudah alumni Bahrul Ulum, yang 2 sekarang masih menjadi santri Bahrul Ulum. Karena saya sangat percaya kepada Bahrul Ulum. Saya percaya dengan barokahnya Bahrul Ulum, wes. Pinter gak itu gak penting, sepengin oleh barokah. Wes, itu kalau saya. Ya. Mbok ketuane IKABU iku wis seneng Bahrul Ulum ta putrane. Alhamdulillah nek wis. Muga-muga liyane ketularan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini bagian dari khidmat kita, kebanggaan kita kepada Hadratus Syekh Mbah Wahab. Mbah Wahab itu nek diceritakno, ora ono entek. Mulai zaman kalau saya dalam angan-angan saya, Mbah Wahab itu mulai banyak perannya sejak tahun 1912. Itu artinya beliau masih usia 24 tahun. Karena beliau kalau nggak salah lahirnya 1888. Usia 1912 punya inisiatif yang kuat untuk apa ya? Membikin organisasi, karena beliau itu aktivis organisasi, membikin organisasi yang mampu menampung aspirasi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan, Mbak. Tahun 1912 beliau sudah punya keinginan seperti itu. Hanya saja karena beliau itu tidak berani melangkah sebelum ada restu dari gurunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim, maka beliau belum berani melaksanakan keinginannya. Menunggu restu dari 1912 sampai 1926, 14 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Nek sampean gak kira, sampean duwe guru, sampean izini gak diizini gue. Kira-kira sampean tetep budal. Aku iso masih gak diizini guruku. Iku lek kula sampean, Mbah Wahab ndak. Makanya kemudian banyak organisasi yang didirikan oleh Mbah Wahab setelah beliau belum mendapatkan izin dan restu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Maka muncullah banyak organisasi, ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Tujar, ada Tasfirul Afkar, dan masih banyak organisasi yang lain yang didirikan Mbah Wahab sebagai kompensasi karena belum diizinkan oleh gurunya. Kula niki nek maos cerita Mbah Wahab niku menjadi semakin bangga menjadi alumni Bahrul Ulum. Walaupun saya tidak pernah diajar oleh beliau, tapi guru-guru saya itu rata-rata adalah santri beliau, murid-murid beliau. 1924 beliau terlibat aktif dalam komite khilafah karena beliau juga menjadi salah satu muridnya Haji Umar Said Cokroaminoto. Haji Umar Said Cokroaminoto yang juga menjadi ketua SI, Serikat Islam, ketua SDI, Serikat Dagang Islam, itu punya murid yang sangat banyak. Termasuk Mbah Hasyim, termasuk Mbah Bisri, termasuk Mbah Yai Muhammad Dahlan, termasuk Mbah Yai Mas Mansur, termasuk Soekarno adalah murid dari Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, karena itu kemudian Mbah Wahab tahun 1924 ngebet
tapi belum dapat restu. Sehingga kemudian beliau masih aktif di Komite Khilafah, yang akhirnya Komite Khilafah itu beliau dicoret namanya ketika Kongres Umat Islam di Bandung, yang waktu kongres itu abah beliau Mbah Hasbullah Tambak Beras sedang gerah. Sehingga Mbah Wahab tidak hadir dalam Kongres Umat Islam. Ketidakhadiran Mbah Wahab itu digunakan oleh tokoh-tokoh agama dari kelompok kota, yang kalau sekarang kita menyebutnya akhinal kiram, teman-teman Muhammadiyah. Mbah Wahab dicoret namanya, usulan yang selama ini sudah didiskusikan sekian banyak dicoret. Itu oleh Muhammadiyah. Kenapa? Mergonek Mbah Wahab ini tidak datang. Maka ulama-ulama dari pesantren itu pasti kalah kalau adu argumentasi dengan orang Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah itu pinter-pinter, Pak. Orang NU itu kalau diskusi mesti kalah dengan Muhammadiyah, kecuali Mbah Wahab. Kecuali Mbah Wahab. Kalau sudah ada Mbah Wahab, orang di Muhammadiyah yang paling pinter namanya Mas Mansur. Itu kalah sama Mbah Wahab. Sebab Mas Mansur ini asalnya juga orang NU. Walaupun belum ada istilah NU. Beliau kemudian karena setiap diskusi di Tasfirul Afkar selalu kalah dengan Mbah Wahab, maka beliau keluar dari Tasfirul Afkar dan masuk kepada Muhammadiyah. Dan di Muhammadiyah menjadi orang paling penting. Maka pasca wafatnya Kiai Muhammad Dahlan, Kiai Mas Mansur ini mendirikan Majelis Tarjih, dan dari Majelis Tarjih itulah kemudian banyak ajaran Muhammadiyah yang dibelokkan sedikit ben gak podo karo NU. Ini supaya dipahami. Makanya kalau panjenengan belajar buku-buku yang dibikin oleh Kiai Muhammad Dahlan hampir sama dengan kita. Masih terawih ya 20, ya maca Sayyidina, ya maca kunut dan lain-lain sebagainya. Ya ziarah kubur. Tapi begitu ada Majelis Tarjih yang dikomandandi oleh Muhammad Mansur, Kiai Mas Mansur, maka ini semuanya diubah. Itu sebagai bagian dari konspirasi Orde Baru untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun 1934, tahun 1928, beliau dengan Kiai Ghonaim, misi yang diemban oleh Komite Hijaz berhasil menyelamatkan makam Rasulullah dari rencana penggusuran oleh Raja Saudi, Raja Saud Al-Faisal. Ini menurut saya adalah sebuah prestasi yang monumental yang tidak mungkin dan tidak boleh dilupakan oleh sejarah. Jadi kalau sekarang kita ini datang ke Madinah bisa sowan kepada makam Rasulullah, itu jasa Mbah Wahab. Itu jasanya Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada Mbah Wahab ya sudah selesai. Ya walaupun semua takdir Allah, tapi lantaran Mbah Wahab. Nah, yang saya itu sampai sekarang belum nemu judulnya. Kok bisa Mbah Wahab itu bisa mengalihkan, bisa membelokkan rencana Raja Saudi Arabia, Raja Saud Al-Faisal, Raja Saudi Arabia, dari rencana menggusur menjadi tidak jadi menggusur. Padahal kalau saya belajar tentang sejarah negara-negara Arab, pasca munculnya gerakan Wahabi oleh Muhammad bin Abdul Aziz dan penggusuran atau pengusiran Syarif Hussein oleh Raja Saud Al-Faisal, maka hampir semua keinginan beliau tidak pernah terbantahkan. Raja ngomong A, rakyat KB ngomong B, yang terjadi A. Maka akal saya tidak gaduh ketika kemudian dalam diskusi itu, padahal diskusi itu antara Raja Saud Al-Faisal, kemudian Mbah Wahab dan Mbah Yai Ghonaim. Dua orang ini kemudian bisa memaksa raja untuk tidak jadi menggusur makam Rasulullah. Untuk memberikan kebebasan bermadhab di Mekah dan Madinah. Itu menurut saya sesuatu yang mustahil. Tapi itulah Mbah Wahab, bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Saya dapat cerita dari Ibu Nyai Mahfudah. Sebelum Mbah Wahab itu menemui Raja Saudi Arabia, beliau itu mengumpulkan para ulama-ulama yang ada di Mekah untuk istighosah. Kalau enggak salah nama tuan rumah istighosah itu Kiai Sodik. Sekarang cucunya masih ada di Mekah. Jadi bengi iku wiritan istighosah burdahan.
Ya tidak hanya Burdah dan macam-macam itu, supaya nanti ketika menghadap raja, raja itu bersedia mengikuti keinginan Mbah Wahab. Ini mungkin sesuatu yang menurut saya luar biasa. Sehingga lantaran barokahnya Burdah, lantaran barokahnya wiritan di dalamnya Yesotik di Mekah itu, maka ketika Mbah Wahab dan Ye Ghonaim Al-Misri sowan kepada Raja Saudi Arabia, beliau itu berkenan untuk mengurungkan niatnya. Salah satu kalimat yang saya kutip dalam dialog itu adalah Mbah Wahab menyampaikan kepada Raja Saudi Arabia, kalau panjenengan Tuan Raja sampai berani menggusur makam Rasulullah, maka saya mewakili umat Islam dari benua Asia. Semua umat Islam dari benua Asia saya larang datang ke Mekah dan Madinah. Kiai Ghonaim Al-Misri yang keturunan Mesir, yang merupakan mustasar PBNU periode pertama, juga mengatakan seperti itu. Saya mewakili umat Islam dari benua Afrika. Kalau panjenengan menggusur makam Rasulullah, maka saya akan melarang umat Islam dari benua Afrika untuk datang ke Mekah Madinah. Padahal ya sapa sing ngongkon bahwa ya ora ono. Ya iki ilmu tambak beras jenenge. Ya, khas tambak beras ngene iki. Dan masih banyak Bapak Ibu sekalian, jasa Mbah Wahab yang saya kira tidak mungkin kita ceritakan dalam 1-2 pertemuan. Termasuk lagu yang kita nyanyikan Ya Lal Wadon. Saya juga belum nemu dasarnya. Ini mungkin Gus Wafi. Kenapa Mbah Wahab sudah mengatakan Indonesia Biladi? Kan belum ada Indonesia. Itu kan masih Hindia Belanda. Lagu itu diciptakan tahun 1934. 11 tahun sebelum merdeka. Tapi Mbah Wahab sudah menyebut Indonesia. Nah ini perlu digali ini. Kok iso Mbah Wahab sudah menggunakan istilah Indonesia Biladi, padahal belum ada Indonesia. Dan itu lagu diciptakan sebagai bagian dari persiapan nanti kalau merdeka, ini menjadi lagu kebangsaan. Tapi ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, maka esoknya tanggal 18 Agustus ketika sidang PPU PKI yang disetujui menjadi lagu kebangsaan bukan lagu ini, tapi lagu yang diciptakan Wargi Rudolf Supratman, lagu Indonesia Raya. Kenapa? Mergo lagu ini Mbah Wahab itu bahasa Arab, enggak ono Latine. Nek ono Latine Mbah Wahab wis penjara karo Londo. Itu bahasa Arab. Latin itu baru saja, aslinya bahasa Arab. Nah, cuma ini yang penting, sekalipun yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu Wargi Rudolf Supratman, sebelum dideklarasikan sebagai lagu kebangsaan, lagu itu diedit cara saiki oleh seniman-seniman NU yang dipimpin oleh Mbah Yai Ridwan Abdullah. Ya Ridwan Abdullah itu adalah yang membuat lambang NU karena beliau kiai yang ahli berseni. Seniman maksudnya, bukan ahli berseni, bukan. Kiai yang seniman. Diedit, nah sing penting mari ngono diasmai oleh Mbah Hasim dan Mbah Wahab. Makanya lagu Indonesia Raya itu sekalipun yang menyusun orang lain, tapi getarannya itu luar biasa. Terutama kalau kita sedang berada di luar negeri, mendengarkan lagu Indonesia Raya itu akan memunculkan jiwa nasionalisme kita. Ini yang luar biasa. Jasa Mbah Wahab yang luar biasa. Tahun 36, 2 tahun kemudian, yang menginisiasi Muktamar 36 di Banjarmasin itu Mbah Wahab. Mbah Wahab sowan kepada Mbah Hasim. Beliau setelah membuat lagu disiapkan menjadi lagu kebangsaan, sowan kepada Mbah Hasim, minta supaya NU membuat sebuah kesepakatan tentang bentuk negara kalau kelak merdeka. Ini sampean ben ngerti Mbah Wahab itu pikirannya jauh ke depan. 9 tahun sebelum merdeka, Mbah Wahab sudah minta kepada Mbah Hasim. Maka Mbah Hasim kemudian meminta Mbah Wahab mencari kiai-kiai yang ahli istikharah. 41 kiai dikumpulkan, dipidatoni, tolong sampean istikharoi, kelak kalau Hindia Belanda merdeka, kita menjadi negara dalam bentuk apa? Ternyata
hasil istikharahnya 41 kiai itu semuanya tidak ada satupun yang hasil istikharahnya kelak kalau merdeka menjadi negara Islam. Itu tidak ada. Tidak ada yang Darul Islam, semuanya Darussalam. Negara yang aman, yang damai, yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk beribadah menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Seperti Indonesia sekarang. Jadi Indonesia sekarang itu sama dengan Indonesia yang diinginkan oleh NU sejak tahun 1936. 9 tahun sebelum merdeka, NU sudah bikin kesepakatan. Nah, ini yang mungkin saya ceritakan. Ada sesuatu yang menarik. Pasca Muktamar 36, Kiai sudah naik kapal perjalanan dari Banjarmasin menuju Surabaya. Itu baru 2 jam, Mbah Wahab sudah minta kepada nahkoda kapal untuk berhenti. Pak, berhenti dulu, kata nahkoda kapal. Kiai, ini masih jauh ya Surabaya. Iya, mandeko dhisik. Begitu berhenti, ayo balik nang Banjarmasin. Balik dan bermalam 2 malam. Ternyata Mbah Wahab itu tahu bahwa hari itu VOC, company Belanda dari Batavia, mengirimkan kapal-kapal patroli, jumlahnya belasan kapal, tugasnya mencari kapal yang ditumpangi kiai-kiai NU untuk ditenggelamkan. Karena Belanda mendapatkan laporan dari intelijen mereka bahwa NU merencanakan kemerdekaan. Belanda itu sudah ngerti, Pak, mengirimkan belasan kapal patroli. Tugasnya satu, temukan kapal yang ditumpangi oleh kiai-kiai NU dan tenggelamkan. Ternyata Mbah Wahab itu tahu. Kita itu mikir, Pak, bahwa zaman waktu itu tahun 36 itu ono apa? Orang radar ya mungkin kayak begitu, gak ono HP, gak ono apa. Kok yo ngerti? Kok Gus Wafi duwe ilmu ngene iki kanggo ilmu apa gak ngerti Gus Agus. Ya. 2 malam bermalam di Banjarmasin, ya setelah itu kembali pulang. Sementara setelah sehari semalam Belanda belasan kapal patroli ini tidak menemukan kapal yang ditumpangi oleh kiai-kiai. Ya mestinya nggak menemukan, soalnya balik nang Banjarmasin ya. 2 hari ini nggak menemukan, balik nang Batavia, ini balik ke Surabaya sehingga semuanya selamat. Jadi ilmunya Mbah Wahab itu Masya Allah komplit banget. Ilmu kependekarannya Masya Allah. Saya tidak tahu siapa yang sekarang bisa mewarisi ilmu kependekaran Mbah Wahab. Satu contoh, Munas di Semarang itu tahun pinten ya? Ingat saya tahun 1960 sekian itu. Waktu itu rombongan utama dari Jombang, dari Jawa Timur itu 5 orang naik mobilnya Mbah Wahab. Mbah Wahab, Mbah Bisri, Yai Mahrus, kemudian Mbah Yai Ridwan Abdullah, ditambah Yai Abbas dari Cirebon. Masuk ke Jawa Tengah, itu dihalang-halangi oleh nyuwun sewu, para pendekar makhluk gaib yang ada di Jawa Tengah. Mereka tidak menginginkan NU mengadakan acara di Jawa Tengah. Jadi perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dicegat. 20 orang makhluk gaib itu ya, itu menyiapkan 20 pendekar utamanya untuk mencegat mobil yang ditumpangi Mbah Wahab dan kawan-kawan. Begitu dicegat, yang pertama turun Mbah Yai Abbas. Mbah Yai Abbas itu orang sakti luar biasa. Yang kata Mbah Hasim sebelum perang 10 November beliau mengatakan, tunda dulu peperangan, kita tunggu kedatangan singa dari Cirebon. Itu Mbah Yai Abbas. Saya pernah membaca struktur komando perang 10 November. Panglima tertingginya Mbah Hasim, wakil panglima tertingginya Mbah Abbas. Di bawahnya ada komandan-komandan pasukan. Yang paling utama komandan Kiai, itu Mbah Wahab Hasbullah. Ada komandan Hizbullah, itu pimpinannya Kiai Zainul Arifin. Ada komandan Sabilillah, Kiai Maskur yang beberapa waktu yang lalu mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Blimbing Malang. Ada namanya Dul Arnowo, ada namanya Ruslan Abdul Ghani, ada komandan Muhammadiyah namanya Mas Mansur, dan ada komandan gabungan pemuda Surabaya namanya Sutomo atau Bung Tomo. Jadi Mbak Abbas itu duduk wong-wongan.
Malah saya dapat cerita beliau itu lupa. Perangnya kan tanggal 10, tanggal 9 beliau itu masih di Cirebon. Diingatkan, loh Kiai, besok kan waktunya perang. Loh, saiki tanggal piro? Tanggal 9, oh tak pikir di tanggal 7. Tapi kemudian ternyata beliau datang tepat waktu. Jadi ketika mobil yang ditumpangi dicegat oleh 20 pendekar, ya Abbas turun dari mobil. Dengan sekali pukul 20 orang itu langsung roboh, tapi bangun lagi. Dipukul roboh, bangun lagi. Maka kemudian Mbah Bisri dan Mbah Yai Makhrus juga turun, sama. Dipukul roboh tapi bangun lagi, dipukul roboh bangun lagi. Akhirnya Mbah Yai Ridwan Abdullah satu-satunya dari 5 kiai yang bukan pendekar. Mbah Wahab ternyata sedang tidur di mobil. Digugah, mbah, niki wong sen nyenggat mbah. Enak apa? Niku lho mbah dicegat tiang 20. Mbah Wahab itu begitu turun dari mobil, hanya menepukkan tangan, iki lapa iki? Ngeblak, wis gak bangun maneh wong 20. Ini sekedar informasi bagaimana kependekarannya Mbah Wahab tanpa tanding. Ilmunya sebagian besar adalah dari Mbah Khalil Bangkalan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih ada Kiai Hasib dan Kiai Wafi, tidak pantas kalau bicara terlalu panjang. Saya atas nama Ketua IKABU Pusat menyampaikan terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kita niati IKABU ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkhidmat kepada Bahrul Ulum. Mudah-mudahan kita semua hari ini dikumpulkan di sini, besok kita dikumpulkan bersama para muassis Bahrul Ulum di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.